Hai, selamat pagi. Jadi hari ini tanggal 5 Oktober 2020 dan lagi tidur. Iya nak. Sambil ngomong anak. Jadi hari ini aku akan jalanin interview green cardku dari tahun 2019, baru sekarang di schedule interview karena corona. Kemarin katanya sih April sudah di schedule, tapi baru kesampaian sekarang karena corona kayak aku bilang tadi sebelumnya. So here we are. Oke, kita sudah di sini. That's gonna fall quick. Oh yeah, I'm gonna hold it. Use your phone inside. I know. Hai guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku pengen ngebagiin atau sharing pengalaman sewaktu aku interview green card 5 Oktober 2020 yang lalu. Jadi aku itu 1 minggu sebelumnya aku ada dapat undangan atau dapat notifikasi by mail, jadi melalui pos gitu ya, untuk menjalani interview green cardku. Nah, di undangan ini seperti yang bisa kalian lihat, undangannya tuh kayak gini. Di undangan ini diberi informasi tempat untuk menjalani interview dan jadwalnya kapan. Oke. Di samping itu juga di surat undangan itu dikasih keterangan dokumen apa aja yang harus kita bawa. Oke, baiklah. Hal pertama yang aku ingin bahas adalah mengenai sambil lihat catatan. Mengenai outfit atau pakaian saat interview. Sebenarnya sih nggak ada standar ya kalau di Amerika tuh harus pakai baju apa gitu. Karena di sini orang memang lebih bebas. Hanya saja kita kalau untuk menjalani interview sama seperti di Indonesia, pasti kita harus pakainya yang sopan gitu ya. Setidaknya baju berkerah gitu dengan celana jeans it's okay. Tapi jangan sampai kita pakai baju kaos oblong doang atau pakai baju v-neck gitu ya yang terlalu menampakkan aurat gitu. Jadi pokoknya tampil sesopan mungkin supaya menunjukkan bahwa kita memang niat gitu untuk interview ini. Lalu hal kedua yang pengen aku bahas adalah mengenai persiapan dan dokumen. Seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, sebelum kalian datang interview pastikan pada saat kalian menerima apa nih? Notice of actionnya, form I-797C, itu kalian buka dua lembarnya gitu. Jadi kesalahanku waktu itu kayak yang aku sudah ceritain sebelumnya, aku tuh nggak baca dua lembar ini. Jadi hari H atau nggak sih hari Minggu 1 hari sebelum interview itu baru aku dan suami baru merhatiin kalau ternyata yang harus dipersiapkan itu banyak. Terus kita tuh sempat mikir, ngapain kita harus siapin semua ini sih, padahal kita udah submit seluruh dokumen ini pada saat kita apply for adjustment of status. Tapi memang sih untuk lebih amannya lagi, itu memang kalian sudah persiapkan semuanya yang diminta di list ini meskipun kalian sudah apply, sudah kalian submit sebelumnya. Baiklah, lanjut lagi di itemnya nomor 3, yaitu pertanyaan saat interview. Jadi waktu itu aku sharing sedikit, di jadwal kita tuh jam 11.45, tapi kita udah datang jam 10 karena aku bawa bayi gitu ya, dan mereka welcome kita bawa bayi meskipun di undangannya ditulis tidak boleh bawa children gitu, anak-anak tetap kita bawa, dan itu memang tergantung kebijakan masing-masing field office. Dan bagus banget security-nya, welcome juga, kita dibukain pintu segala macam karena bawa bayi. Jadi aku bawa gendongan gitu, dan pastikan bayimu gitu pada saat jam-jam dia tidur atau memang ditenangin dulu sebelum masuk. Jadi habis itu kita masuklah ke dalam ruangan itu, terus kita disuruh nunggu, dan itu kita nunggunya sampai jam 12 lewat gitu. Baru dipanggil. Setelah itu jangan langsung duduk. Yang pertama jangan langsung duduk, tunggu sampai officernya itu persilahkan kalian, karena pertama itu kita akan disuruh sumpah dulu apa yang kita katakan benar adanya dan tidak ada sama sekali bohong bla 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 bla. Baru setelah itu duduk langsung habis itu
Aku nggak tahu kenapa ya, kemarin tuh office-nya lumayan baik sih ya, sampai dia tuh kayak chit-chat gitu, basa-basi sama suamiku. Habis itu dia beralih ke aku, pertanyaan yang dia tanyain ke aku tuh nggak banyak, sumpah itu beda banget dengan yang aku lihat di YouTube orang-orang. Jadi pertanyaannya itu yang pertama, sebutkan nama lengkap. Jadi aku pakai nama yang sudah nikah gitu ya, Karnia bla 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 Leach gitu. Terus habis itu tanggal lahir ini. Baru setelahnya dia itu mengacu pada form apa ya namanya, form I-485 yang kita submit waktu AOS. Jadi dia ngacunya di situ, nggak bikin kayak pertanyaan sendiri. Habis itu dia tanyain gimana kita ketemu, kita jelasin. Setelah kita jelasin panjang lebar, terus suamiku sih yang lebih banyak ngomong, bahkan suamiku sampai bilang harus istriku kah yang jawab. Aku bilang nggak apa-apa, lanjutin aja. Setelahnya dia tanya nama orang tua kandungku, aku jawab dua-duanya. Terus habis itu alamat yang baru, karena sebelumnya kita tinggal di Asheville dan sekarang kita di Spartanburg. Habis itu dia ada kayak coret-coret catat alamatku yang baru, karena di formnya belum diupdate, tapi di komputer di sistemnya dia sudah ke-update. Habis itu dia bilang katanya sebenarnya sih goalnya mereka supaya yang ngajuin green card ini di approve, dan karena aku bawa bayi dia bilang katanya nggak banyak tanya lagi sih, karena sudah ada bukti gitu ya, kita sudah bawa bayi gitu. Masa sih kita nggak, pernikahan kita nggak legit gitu, masa sih pernikahan kita nggak saling mencintai satu dengan yang lain gitu. Habis itu lanjut lagi, setelahnya dia ada kayak nanya pertanyaan itu berdasarkan form yang apakah kamu teroris, apakah kamu datang ke Amerika karena pengen jatuhin pemerintahan. Terus habis itu apakah kamu pelacur gitu, prostitut, pernah tergabung dalam militer kah, pernah ikut dalam pelatihan senjata, lain-lain sebagainya. Jadi pertanyaan diajukan ke aku tuh ya berdasarkan pertanyaan yang ada di dalam form I-485 itu. Jadi aku jawab no segala macam. Jadi itu cuman kayak formalitas aja. Dan habis itu lanjut lagi ke dokumen-dokumen, dan dokumen-dokumen yang kita kasihin ke dia itu nggak semua yang berdasarkan list ini. Yang kita kasihkan itu cuma W2, terus habis itu keterangan lahir anakku, karena kita lupa bawa sertifikatnya, untung banget dia nerima. Terus habis itu state ID, jadi identitas diriku. Social security, jadi ada yang social security number itu punya aku sama anakku. Terus habis itu double financial account bersama gitu, karena kita belum bikin joint account, tapi kita ada nyicil rumah gitu ya, dan di deednya atau kayak di apa ya, di aktanya itu ada namaku sama nama suamiku, jadi itu bisa dipakai. Tapi misalnya kalian punya joint account itu bagus banget, juga bisa dijadikan sebagai dokumen pendukung. Terus habis pay stub ini punyanya suamiku juga, jadi keterangan berapa gajinya dia. Terus habis itu udah itu aja, jadi nggak banyak gitu ya. Dia nanyanya juga receh banget, malah kita lucunya lagi malah kita bincang-bincang tentang 90 days of fiance, jadi benar-benar unexpected banget. Habis itu dia cuman bilang memang banyak akhir-akhir ini banyak banget case-case yang tertunda karena corona. Jadi waktu sebenarnya aku harus dijadwalkan interview itu April 2020 yang lalu, tapi karena corona ketunda sampai Oktober coba baru aku dapat jadwal interview. Dilanjut lagi, tadi udah aku jelasin semua tentang dokumen-dokumen yang akhirnya kita kasih ke dia. Nggak banyak, pertanyaan juga nggak banyak. Officernya meskipun dia kelihatannya serius gitu ya, tapi pertanyaan sih memang nggak banyak gitu. Pokoknya beda banget sama yang aku nonton di YouTube-nya orang-orang. Jadi padahal aku udah hafalin nama orang tua suamiku, nama saudaranya, makanan kesukaannya dia. Jadi kita udah belajar banyak hal, tapi ternyata nggak ada yang dipakai. Oke, baiklah, dan kita akan sampai ke poin yang terakhir, tips. Aku mau bagi tips kalian gimana cara ngadapin interview supaya kalian nggak gugup. Yang pertama, pastikan kalian persiapin semua dokumen secara detail. Jadi meskipun nggak minta, tetap difotokopi semuanya. Dan yang kedua, usahakan memang datang itu jangan sampai telat gitu. Pokoknya 1 jam nggak masalah.
karena kemarin kita bawa bayi ya, jadi kita memang datangnya lebih awal, takutnya si bayi tiba-tiba rewel, jadi aku sudah kasih netein dulu, sudah ganti popoknya, masukin di pouch gitu supaya dia tenang segala macam. Terus yang ketiga, praktis boleh gitu, tapi persiapin untuk hal-hal yang tidak terduga juga dan selalu tenang gitu. Terus yang keempat, iya aduh ini nakal anjing mah. Terus yang keempat, usahakan supaya ketika si officernya nanya, misalnya are you bla 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 bla, jangan cuma ngangguk gini, tapi harus jawab yes or no gitu, yes or no. Misalnya dia tanya apakah kamu datang ke sini dengan student visa, no gitu, jangan cuma geleng-geleng kepala, nggak. Jadi harus artikulasinya harus jelas. Terus habis itu yang kelima, selalu tatap matanya si officer. Jadi aku pelajarin banget yang kemarin, jadi setiap kali dia nanya itu untuk menyakinin jangan kalian buang muka, tatap matanya bener. Jadi bikin itu, jadi itu nambah apa ya, kredibilitas kalian bahwa kalian bener apa yang kalian katakan itu jujur gitu. Terus yang keenam, pokoknya tetap tenang. Terus habis itu jangan pernah bohong gitu. Misalnya kamu nggak tahu sesuatu gitu, bilang aja I don't know, jangan make up something, jangan bohong gitu ya intinya. Oke, apa lagi ya, itu aja karena kayaknya anakku nangis. Dan akhirnya jeng 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 jeng, bisa kalian lihat di sini. Oke, akhirnya green card tuh di approve, dan sesuai informasi dari officernya, green cardku akan datang dalam 30 hari ke depan. Maklum karena corona, jadi semua ketunda. So guys, itulah tadi sharing pengalamanku sewaktu menjalani green card interview 5 Oktober yang lalu 2020. Jadi masih baru-baru banget, masih fresh banget. Dan buat kalian yang dalam proses atau sedang menjalani ya, atau coming soon gitu interviewnya, aku berharap semoga berhasil, dan terima kasih banyak sudah menonton videoku. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan aku akan update lagi ketika green cardku nyampe di sini. Thank you guys, bye bye.